Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya Wajuditya Mesa Putra Umbara dan sering dipanggil Mahe. Saya berasal dari kelas A3 Bimbingan dan Konseling 2019 dengan NIM 19010226. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikitnya mengenai apa itu dukungan sosial, penyebab sebab akibat dukungan sosial, bentuk-bentuk sosial, dan solusi permasalahan ketika berhubungan dengan dukungan sosial, interaksi sosial, maupun hal-hal yang memang bersifat sosial untuk seseorang. Baik, untuk bagian pertama itu adalah pengertian dari dukungan sosial. Jadi, dukungan sosial adalah salah satu hal yang digunakan untuk menerangkan bagaimana hubungan sosial dan dapat berdampak pada kesehatan mental maupun kesehatan fisik seseorang gitu teman-teman. Jadi definisi lain untuk dukungan sosial ini adalah informasi atau umpan balik dari orang lain yang menunjukkan bahwa seseorang dicintai, dihargai, diperhatikan, dan bahkan dihormati dalam lingkungan sosial. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya timbal balik dari perlakuan kita kepada lingkungan sosial. Seperti itu teman-teman. Dan tentunya untuk bentuk-bentuk dukungan sosial ini ada beberapa macam teman-teman. Jadi yang pertama itu ada bentuk dukungan secara emosional atau emotional support. Lalu yang kedua ada dukungan nyata atau tangible support. Lalu yang ketiga ada dukungan informasi atau information support. Lalu yang keempat ada dukungan persahabatan atau penerimaan dari lingkungan sosial atau disebut compassion support. Jadi itu adalah salah 4 dari bentuk-bentuk dukungan sosial yang memang sering kita lakukan gitu. Jadi untuk yang pertama di sini ada mengenai emotional support atau dukungan emosional, di mana dukungan emosional ini melibatkan perasaan gitu teman-teman, di mana sebagai contoh itu ketika kita merasa down atau ketika kita merasakan banyak masalah dalam hidup kita, lalu ketika kita memang memiliki masalah percintaan atau apapun itu, dukungan sosial yang diberikan kepada orang sekitar itu saya beri contoh untuk orang sekitar itu seperti orang tua, sahabat, kawan, terus ada teman kelas dan lainnya. Seperti itu teman-teman, itu untuk contoh yang memang menjadi objek yang memberikan dukungan sosial. Seperti apa sih bentuk dukungan sosial emosional ini? Jadi contohnya itu seperti kita memberikan kata-kata yang memang memotivasi seseorang untuk bangkit dari keterpurukannya gitu. Kayak gitu sih kurang lebihnya teman-teman untuk emotional support. Lalu yang kedua itu ada dukungan nyata teman-teman. Jadi untuk dukungan nyata itu ketika kita sebagai orang yang menolong seseorang yang sedang mendapatkan musibah maupun itu keterpurukan, ataupun ketika seseorang tersebut memang menerima masalah yang tidak bisa dia selesaikan sendiri, kita memberikan dukungan nyata berupa kita terjun langsung dan membantu langsung seseorang yang memang mendapatkan permasalahan tersebut. Ketika contohnya ketika seseorang bocor ban gitu, bocor ban mobil, motor maupun sepeda, kita itu langsung turun membantu dia untuk mendorong sepedanya atau menemaninya berjalan untuk mencari tukang tambal ban dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada dukungan informasi. Jadi gimana sih cara kita memberikan dukungan informasi? Sebenarnya teman-teman, dengan mendengarkan ini saya sebagai pemberi informasi, saya sendiri itu sudah memberikan dukungan informasi untuk teman-teman mengenai apa itu dukungan sosial. Teman-teman secara tidak langsung teman-teman sudah menyadarinya gitu.
Jadi dukungan informasi itu bagaimana seseorang memberikan informasi terbaru yang memang sebelumnya orang yang mendapatkan informasi tidak tahu mengenai informasi yang dia dengarkan gitu dari seseorang. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Lalu sebagai contoh lain juga ada informasi dari koran, ada informasi dari Facebook, ada informasi dari Instagram dan lain sebagainya, media-media lain sebagainya teman-teman. Lalu yang terakhir itu ada mengenai dukungan persahabatan atau penerimaan dari seseorang gitu, dimana memang penerimaan ini sangat sangat berperan penting dalam kedudukan sosial gitu teman-teman, karena ada istilah yang menyatakan bahwa seseorang dapat nyaman di suatu lingkungan ketika seseorang tersebut diterima oleh lingkungan tersebut, dan tentunya dalam lingkungan tersebut terdapat insan-insan atau kelompok-kelompok orang yang memang harus menerima orang tersebut supaya seorang tersebut mendapatkan dukungan yang berupa persahabatan dan penerimaan gitu teman-teman, sehingga orang tersebut tidak merasa insecure, tidak merasa apakah dia dianggap atau tidak di lingkungan tersebut dan lainnya. Selanjutnya ada mengenai sebab dan akibat ketika kita mendapatkan dukungan sosial gitu teman-teman. Nah, ketika kita mendapatkan dukungan sosial, kita akan merasa terboosting atau menjadi misalkan ketika kita mendapatkan atau berdiam pada suatu masalah, ketika kita mendapatkan dukungan sosial, maka kita akan menjadi lebih bersemangat dan lebih cepat untuk mengetahui bagaimana menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi gitu teman-teman. Tidak hanya berkutat dalam hal-hal yang memang itu saja teman-teman gitu. Untuk penyebabnya sebabnya ya kayak gitu teman-teman. Jadi kita akan merasa, wah, kita ada nih orang yang bisa membantu kita, ada nih orang yang memang mensupport kita, ada nih orang yang memang terjun langsung membantu kita untuk menyelesaikan masalah kayak gitu teman-teman. Jadi jangan merasa kalau orang di luar sana atau orang di sekitar kita itu nggak ada yang mau bantu kita gitu teman-teman. Kita harus ada punya rasa percaya diri, punya keyakinan bahwa orang-orang terdekat kita, bahkan orang-orang di sekitar kita yang tidak kita kenal, bisa memberikan bisa memberikan bantuan untuk memecahkan permasalahan yang sedang kita hadapi gitu teman-teman. Namun ketika kita berbicara tentang dukungan sosial, pasti ada beberapa individu segelintir orang yang memang sulit mendapatkan dukungan sosial, dan kesulitan itu memiliki penyebab gitu teman-teman, kenapa mereka sulit mendapatkan dukungan sosial dari lingkungan sekitarnya. Di antaranya mereka menarik diri dari keadaan sosial, atau bisa disebut seperti mengasingkan diri, tidak memunculkan diri bahwa nih aku ada di sini gitu, butuh bantuan kalian ketika aku mendapatkan masalah kayak gitu teman-teman. Itu salah satu penyebabnya. Lalu yang kedua itu ada tindakan sosial atau tindakan seseorang individu yang memang melenceng gitu dari norma yang sudah ada. Jadi istilahnya tidak diterima oleh lingkungan sekitar sehingga tidak mendapatkan dukungan sosial gitu teman-teman. Kayak gitu, itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu ada melawan orang lain, di mana melawan orang lain ini adalah seperti rasa curiga terhadap orang lain, terus ada agresif pada orang lain, tidak memberikan timbal balik yang baik kepada orang lain ketika meminta, bahkan telah memberikan bantuan seperti itu teman-teman.
Namun untuk itu bimbingan dan konseling memberikan solusi supaya seseorang yang memang merasa kesulitan dalam mendapatkan dukungan sosial ini kembali mendapatkan dukungan sosial gitu teman-teman. Jadi untuk solusinya kurang lebih itu kita sebagai konselor membantu seseorang untuk mendapatkan dukungan sosial dengan cara menyadarkan dia atau menginformasikan kepada dia bahwa pentingnya dukungan sosial bagi kelangsungan hidup seseorang gitu teman-teman, karena kita tahu manusia itu adalah makhluk sosial yang memang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya gitu teman-teman. Dengan itu kita dapat membantu dengan cara memunculkan rasa percaya diri, rasa percaya dan tahu bahwa kita bakal dibantu oleh orang sekitar dan orang terdekat sekalipun gitu teman-teman. Terus memunculkan rasa empati, memunculkan rasa ingin memberikan timbal balik ketika seseorang memberikan bantuan gitu teman-teman. Itu adalah salah satu contoh minimnya untuk kita memunculkan kembali dukungan sosial untuk seseorang gitu teman-teman. Dan harus teman-teman ketahui dukungan sosial itu muncul dari banyak banyak insan gitu, mulai dari keluarga, orang tua, teman terdekat, sahabat, pacar, orang lain, bahkan dari orang yang tidak kita kenal sekalipun teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan tentang dukungan sosial teman-teman. Nah, alhamdulillah pembahasan mengenai dukungan sosial telah sedikitnya saya atau aku sampaikan gitu buat teman-teman mengenai informasi, dan ini juga merupakan dukungan informasi gitu buat teman-teman mengenai dukungan sosial gitu teman-teman. Dan saya ucapkan mohon maaf ketika ada hal yang memang tidak sesuai saya ucapkan, ada hal yang memang tidak berkenan di hati teman-teman, dan ada hal yang emang tidak sesuai yang diharapkan oleh teman-teman kayak gitu teman-teman. Jadi intinya terima kasih, mohon maaf, dan tolong bantu saya ke depannya untuk supaya agar dapat memberikan informasi yang memang sesuai gitu teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.